saya dengan Citra Maharani Sandriadi dan dalam video ini saya akan membahas mengenai pemeran pemerintah, regulasi dan komunitas dalam mendukung transformasi digital perbankan yang etis dan berkelanjutan, khususnya di Indonesia. Seperti apa yang kita ketahui bahwa adanya digital banking seperti internet banking dan juga mobile banking itu telah mengubah cara kita untuk bertransaksi. Selain lebih efisien, namun transformasi digital ini justru membawa tanggung jawab yang cukup besar terutama terkait keamanan, keadilan dan juga etika. Pertama, pemerintah itu memegang peran yang cukup krusial dalam memastikan transformasi digital itu berjalan aman dan etis dalam industri perbankan. Pemerintah itu melalui regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia dan pengawasan OJK menetapkan standar bagi bank dalam menjaga keamanan data nasabah dan juga transaksinya. Tanpa pengawasan ini, risiko seperti kebocoran data, phishing, penipuan digital itu bisa meningkat drastis dan merugikan nasabah dan juga akan mengurangi kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Seperti pada contohnya pada BNI, BNI itu secara rutin memberikan edukasi kepada nasabah untuk menjaga user ID, password, dan juga OTP. Selain itu, BNI juga bekerja sama dengan OJK untuk memastikan sistem internet dari mobile bankingnya itu selalu mematuhi regulasi keamanan dan privasi data. Semua itu tercantum setiap kali nasabah membuka rekening dari aplikasi Wonder by BNI contohnya. Nanti ada regulasi-regulasi yang memang terpampang bekerja sama dengan OJK. Lalu untuk yang terkait regulasi itu memberikan kerangka yang jelas ya terkait hukum bagi semua pelaku industri di perbankan digital. Regulasi ini nggak hanya mengatur terkait keamanan teknis, tapi juga etika penggunaan data. Misalnya, BNI dan bank lainnya itu harus menerapkan prosedur untuk mencegah transaksi ilegal dan juga menjaga kerahasiaan data dan memastikan layanan digital mereka itu inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Kalau dalam contoh dari BNI sendiri, di Wonder by BNI itu sudah bisa memblokir suatu rekening ataupun menghentikan akses dari transaksi di aplikasi Wonder apabila sang pengguna itu terafiliasi dengan judi online. Itu nanti pasti akan terhold otomatis si aplikasinya dan nasabah harus melakukan verifikasi dengan datang ke kantor cabang. Dan juga dengan layanan inklusif agar semua lapisan masyarakat bisa menjangkau, itu sudah dilakukan juga oleh Bank BNI. Dengan aplikasi Wonder, semua hal yang terjadi di dalamnya, baik dari pendaftaran dan juga untuk penggunaan, registrasi, lain sebagainya, bahkan pembukaan rekening sudah bisa dilakukan di semua daerah, semua wilayah tanpa perlu sang nasabah untuk datang ke bank secara 100%. Kecuali untuk pencetakan buku tabungan dan juga kartu ATM. Namun kartu juga bisa dikirim saat ini. Jadi memang nasabah sudah tidak perlu datang ke kantor, kartu bisa diorder hanya melalui handphone. Dan yang mana itu mengartikan bahwasanya Bank BNI sudah bisa menjangkau setiap lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga terkait peran dari komunitas ya. Kalau komunitas itu juga memiliki peran yang penting. Nasabah, komunitas lokal, dan juga organisasi masyarakat itu dapat memberikan feedback yang penting tentang layanan digital, seperti melaporkan masalah keamanan ataupun ikut serta dalam program literasi digital. Kolaborasi yang diselenggarakan ini tentu aja akan sangat membantu bank untuk mengidentifikasi isu-isu yang nyata yang mungkin nggak hanya kelihatan dari hasil temuan audit internal aja. Jadi contohnya itu kalau di Bank BNI sendiri pernah melakukan program edukasi literasi digital untuk UMKM yang mana Bank BNI itu bekerja sama dengan komunitas lokal dan juga pemerintah sehingga para pelaku UMKM ataupun usaha-usaha kecil itu bisa memanfaatkan mobile banking itu dengan aman dan efisien seperti pengajuan kris secara mandiri ataupun pengajuan agen secara mandiri dan lain sebagainya. Jadi untuk kesimpulannya, transformasi digital perbankan yang sukses itu bukan hanya soal teknologi di dalamnya aja, tapi juga soal etika, keamanan, dan keberlanjutan. Pemerintah yang menyediakan regulasi dan pengawasan, regulasi tersebut akhirnya memberikan pedoman operasional yang jelas, dan komunitas itu hadir untuk memberi masukan serta partisipasi yang aktif. Jadi ketiganya itu saling mendukung agar digital banking di Indonesia seperti diterapkan oleh BNI itu bisa bermanfaat secara luas dan juga berkelanjutan.
Sekian dari saya. Terima kasih.